Perkenalkan, nama saya Abdurrahman. Saya akan menjelaskan materi 1 dan 2. Materi 1 yaitu bisnis yang beretika. Apa itu etika bisnis? Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagai diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Prinsip-prinsip etika bisnis ada 5, yaitu prinsip ekonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, prinsip integritas moral. Hal-hal yang harus diketahui dalam menciptakan etika bisnis ada 4, yaitu menuangkan ke dalam hukum positif, mampu menyatakan yang benar itu benar, pengembangan tanggung jawab social responsibility, memelihara kesepakatan. Peran etika bisnis menurut perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai value creation yang tinggi, di mana diperlukan suatu landasan yang kokoh untuk mencapai itu semua. Materi yang kedua yaitu perusahaan dan pemangku kepentingan. Pengertian perusahaan secara umum: perusahaan adalah sebuah entitas yang dibentuk secara kelompok atau perorangan yang dijalankan dengan motif melakukan aktivitas bisnis. Oleh karenanya, perusahaan wajib memiliki struktur dan organisasi yang jelas agar bisa menunjang tujuannya di masa depan. Pengertian pemangku kepentingan merupakan semua pihak di dalam masyarakat, baik itu di individu, komunitas, atau kelompok masyarakat yang memiliki sebuah hubungan dan kepentingan terhadap organisasi, perusahaan, dan permasalahan yang sedang dibahas. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sendiri, arti stakeholder adalah seorang pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan. Hubungan perusahaan dan pemangku kepentingan stakeholder merupakan salah satu bagian penting sebuah organisasi yang memiliki peran secara aktif serta pasif untuk menjalankan tujuannya. Stakeholder sendiri dapat kita temui dimanapun, terutama dalam sebuah kegiatan bisnis, sehingga setiap perusahaan tidak terlepas dari keberadaan tokoh terpenting tersebut. Hubungan dari sebuah perusahaan dengan para stakeholder akan mengalami selalu perubahan yang dinamis seiring dengan berjalannya waktu. Jenis stakeholder berdasarkan posisi dan kekuatannya. Secara umum, stakeholder akan terbagi berdasarkan posisi, kekuatan, dan juga pengaruhnya. Stakeholder utama, primer, merupakan stakeholder yang memiliki ikatan yang kuat. Hubungannya dengan penyusun kebijakan proyek serta program. Stakeholder pendukung atau sekunder adalah bagian yang tidak akan berhubungan langsung terhadap suatu program dalam kebijakan atau sebuah proyek. Stakeholder kunci adalah bagian kelompok eksekutif yang memiliki wewenang resmi atas pengambilan keputusan. Jenis stakeholder dalam dunia bisnis. Di dalam dunia bisnis, stakeholder terbagi menjadi 2 bagian, internal stakeholder dan eksternal stakeholder. Internal stakeholder adalah bagian kelompok stakeholder yang berada di dalam suatu bisnis yang berpengaruh secara langsung oleh suatu hasil bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. External stakeholder merupakan bagian dari kelompok orang yang mempunyai kepentingan dan hubungan dengan kesuksesan sebuah perusahaan, namun tidak memiliki hubungan secara langsung dengan proyek atau sistem kerja perusahaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifa. Saya akan menjelaskan tentang materi teori globalisasi dan etika bisnis dari kelompok 3 dan teori-teori dan relevansinya dari kelompok 4. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang teori globalisasi dan etika bisnis. Menurut Max Tegmark, globalisasi dapat didefinisikan sebagai serangkaian motif sosial, politik, budaya, teknologi, etika, dan ideologi di seluruh dunia. Etika bisnis berperan penting dalam menjaga ketertiban bisnis di era globalisasi. Kode etik diperlukan untuk terpenuhinya hak-hak pengusaha dan konsumen.
beberapa isu etika dalam etika internasional. Pertama itu alih daya. Maksudnya pemindahan pekerjaan dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Hal ini biasanya dilakukan untuk memperkecil biaya produksi atau untuk memusatkan perhatian kepada hal utama dari perusahaan tersebut. Yang kedua, standar dan kondisi kerja. Maksudnya untuk menjelaskan tugas yang harus dilakukan dan apa yang diharapkan perusahaan dari mereka. Yang ketiga, keberagaman di tempat kerja, pedoman yang mengatur perilaku, hasil, dan lingkungan kerja yang diharapkan dari karyawan dan perusahaan. Yang keempat, kesempatan yang sama. Memberikan kesempatan yang sama dalam mencapai kedudukan tertentu atas kemampuan pribadi dan jasa-jasanya untuk mencegah kecemburuan sosial. Era globalisasi adalah zaman atau waktu yang kegiatan manusianya berkaitan dengan teknologi. Di era globalisasi ini semuanya menggunakan kecanggihan teknologi yang tinggi agar tidak ketinggalan zaman dan agar lebih mudah dikerjakan. Etika bisnis secara ilmiah diakui bahwa perkembangan masih awal sehingga memiliki berbagai kelemahan di segala sisi. Banyak hal yang perlu dikerjakan, diperbaiki, dan etika bisnis perlu terbuka terhadap upaya perbaikan dan terhadap kritik yang membangun. Hal tersebut perlu dilakukan karena etika bisnis merupakan cerminan perilaku moral masyarakat luas yang mewarnai perilaku bisnis. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang teori-teori etika dan relevansinya. Etika membantu menentukan pedoman untuk tindakan yang bermoral dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial. Secara umum, etika ini berhubungan dengan bagaimana seseorang harus berperilaku terhadap orang lain dan lingkungan sekitar dengan mempertimbangkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kepedulian terhadap kesejahteraan bersama. Studi tentang etika, para ahli ada yang membedakannya menjadi dua kelompok, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Ada pula yang membaginya menjadi 3, normatif serta metaetika. Dan bahkan ada ahli yang membaginya menjadi 3 bidang, yaitu etika deskriptif, etika normatif, dan metaetika. Dalam kehidupan bisnis, penerapan teori-teori etika sangat membantu perusahaan, terlebih ketika perusahaan mengambil keputusan yang tentunya tidak boleh hanya menguntungkannya secara finansial, tetapi juga harus bermoral dan bertanggung jawab terhadap semua pemangku kepentingan. Praktikan etika yang baik dalam bisnis dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, motivasi karyawan, dan memperkuat hubungan dengan mitra bisnis, konsumen, serta masyarakat yang luas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.